Di tengah perkembangan kota yang semakin cepat, terdapat kelompok masyarakat yang keberadaannya kerap luput dari perhatian kebijakan publik. Mereka menjalani keseharian dengan ketakutan yang tidak selalu berbanding lurus dengan perlindungan sosial yang diterima. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebijakan benar-benar menjangkau profesi yang berada pada posisi rentan. Pasar Tanjung di Jember menjadi salah satu ruang yang memperlihatkan dinamika tersebut secara nyata. Para penarik becak terus bekerja setiap hari, meski perubahan sosial dan ekonomi tidak selalu memberi ruang aman bagi keberlangsungan profesi mereka. Situasi ini membuat kami mempertanyakan apakah dukungan pemerintah yang tertera dalam berbagai program benar-benar hadir dalam kehidupan mereka. Dari pengamatan awal inilah, muncul kebutuhan untuk melihat lebih dekat realitas yang mereka jalani. Wacana mengenai perlindungan sosial sering terdengar ideal di tingkat kebijakan, namun belum tentu tercermin dalam pengalaman sehari-hari para pelaku profesi ini. Karena itu, memahami kondisi yang sebenarnya hanya dapat dilakukan dengan mendengar langsung cerita mereka di lapangan. Kami pun terjun langsung ke Pasar Tanjung untuk menemui para penarik becak dan mendengar sendiri cerita dari mereka. Di sana, kami bertemu dengan Pak Tin dan Pak Yadi, dua penarik becak yang telah bekerja selama kurang lebih 20 tahun. Melalui percakapan bersama mereka, kami mencoba mencari tahu sejauh mana kebijakan yang seharusnya melindungi benar-benar hadir, atau justru belum menyentuh kehidupan mereka sama sekali. Saya Udah berapa tahun? 15. 15 tahun. Iya. Berarti udah 2010-an ya berarti. Iya, sekarang sepi. Nomor tanah. Begini ini penghasilan utama Bapak atau penghasilan Gedeng utama? muak, gedeng tak muak. Oh, Ini. Yang ganti mulai ganti bupati ini makin sepi. sebelumnya Salah. itu sudah sepi. Sebelumnya udah sepi, ganti Udah yang makin sepi, sepi iya. lagi. Emang- Sepi lagi. Tambah Sorong. Begini ini Bapak, ini pekerjaan utama atau ada sampingan lagi? Sampingan mana tani-tani? Dengan apa? Kerjanya Pak. Berarti ini aja ya, Pak? Iya, tak Sorong. Berarti kebijakan pemerintah itu nggak ada buktinya juga ya? Ada. Itu bukan dari bukan badan Macam sepi. sepi sekarang. Oh, Boleh kasih ini. Tambah Sorong. Bapak ada dapat bantuan? ya nggak? Bantuan dari pemerintah sama sekali nggak dapat ya? Nggak dapat. Dari bupatinya juga nggak? Nggak ada. Tidak ada. BLT, PKH? Kayak gitu-gitu Tidak bantuan ada. tidak ada juga. Iya. Katanya di sini dulu kita kita disuruh bawa KTP sama data. Oh, Sudah bawa ke sini. Nggak di sampai sekarang nggak ada. data tapi juga nggak ada hasilnya. Oh. Dari data nggak ada itu. Kalau program BPJS ketenaga kerjaan juga nggak ada data di sini, nggak didata juga. Ya cuma waktu itu aja cuma didata, Iya, KTP, iya. tapi sudah nggak ada hasilnya sampai sekarang. Iya, nggak ada. Tapi Bapak sempat mau mendaftar atau Ya sempat nggak Bapak ada keinginan buat daftar BPJS atau atau mungkin ngerasa kayak ah terlalu ribet daftar gini gitu. Iya. ribet ya? Ribet. Berarti- Ada bantuan saya. Sama sekali Mulai. pemerintah nggak ada bantuan sosial apa-apa. Kayak Nggak ada, kalau uang, bacaan. bahan bakar atau apa. Bacaan nggak ada. Nggak ada. Kalau bacaan di sini nggak ada, sama sekali nggak ada. Beneran murni ya sendiri dah ya, nggak ada pertanyaan pemerintah sama sekali. Dari kelurahan gitu nggak pernah dapat, Pak? Nggak dapat. Nggak ada. Ya kalau semua ya itulah nasi itu. Oh nasi itu ya. Iya. Dari Nasi itu mak. yang semua. Pian. Kantor jalan. Oh, Jumat berkah kayak gitu Iya. ya, Pak. Oh. Tapi bukan dari orang pemerintah. Bukan. yang ke sini. Dari Orang biasa. yang bawa mobil, bawa sepeda, Bawa sepeda, bukan. Bagi-bagi gitu. pagi-pagi. Hmm. Kalau sekarang kan dari bupati kan perobatan gratis kan gitu. Iya. Ini Itu dapat pernah nggak, Pak? Dapat tuh, Pak. Dapat. Obatan gratis sudah dapat. Ya, belum Belum nyoba ya. sudah saya kena tobrok dari belakang ya. Ini sampai sekarang ini sakit sih. Saya pingsan, nggak terasa. Tahu-taunya saya di puskesmas. Kayak gitu itu pengobatan gratis atau enggak? Nggak ada obat, cuma dijahit, Udah gitu. ada kurang. Oh alah. Katanya obat
katanya obat-obatan gratis katanya. Pemerintah juga tidak terlalu ya, nggak ada. Gini. Pian Tahun itu orang. 80. Oh, kita beda. Dari tahun 80 juga pemerintah juga sama. Iya, gitu lah. Saya kira dari tahun 80 ada perubahan. Wah, kayak apa. ada. Sama gini terus ya. Iya. Iya, sama gitu. Yang cuma rezeki itu beda sama sekarang. Kalau dulu kan rezeki kan di jalan orang anu, Pak, baca. Kalau sekarang nggak ada. Angel kalau sekarang. Program pemerintah sama sekali berarti tidak ada selain cuma yang data-data itu aja ya. Data tapi nggak ada. Nggak ada hasilnya ya. Ya, fotonya dia data. Di foto, saya di data jejak, saya di foto. Ya, udah tahu. Tapi nggak dapat apa-apa. Nggak Ada. ada. Kalau di rumah gitu Pak, dari Pak RT-nya mungkin Pak RT terangannya lagi. Oh, Karanganyar Bapak. Iya, Bapaknya juga Wirawangsa. Oh, Wirawangso. Nah, itu RT kayak gitu itu nggak ngasih apa-apa. Ada. Lurah Jadi cuma sama sekali nggak ada. itulah data-data itu Pak RT itu. Oh, cuma oh terbatas. berarti sudah didata tapi Nggak ada. nggak ada dikasihkan. Cuma data. Nggak ada. Dari percakapan dengan Pak Tin dan Pak Yadi, terlihat jelas bahwa profesi sebagai tukang becak menjadi satu-satunya tumpuan hidup mereka di tengah kondisi pasar yang semakin sepi. Mereka sudah menarik becak selama puluhan tahun, namun perubahan kebijakan dan pergantian kepemimpinan tidak banyak membawa perbaikan berarti. Situasi yang sebelumnya berat kini semakin menekan, membuat setiap hari terasa semakin tidak pasti bagi mereka. Upaya perlindungan sosial yang semestinya membantu pun belum benar-benar hadir. Meski pendataan dilakukan berulang kali, tidak ada bantuan nyata yang sampai ke tangan mereka. Bahkan layanan kesehatan yang seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah masih meninggalkan celah besar, jauh dari gambaran ideal yang sering digaungkan dalam kebijakan resmi. Pada akhirnya, bantuan yang mereka terima justru datang dari masyarakat biasa yang sekedar lewat dan memberi nasi bungkus. Walaupun percakapan ini memberikan gambaran penting mengenai kondisi para penarik becak di Pasar Tanjung, kami menyadari bahwa satu sudut pandang saja kurang untuk memahami persoalan secara menyeluruh. Karena itu, kami kembali mencari narasumber lain untuk memahami kondisi secara lebih utuh. Langkah ini membawa kami bertemu seorang pengemudi bentor berusia 72 tahun yang telah bekerja sejak akhir tahun 1990-an. Dengan mendengarkan kisahnya, kami berharap dapat memahami bagaimana kebijakan dan realitas lapangan berinteraksi dalam keseharian mereka. Pemerintah itu apa ngasih kayak santunan kayak gitu-gitu? Nggak ada ya. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kalau boleh tahu ya, berapa lama Bapak udah kerja? Dari tahun berapa lah? Tahun 99, Oh, tahun 99. 99. 99 tuh Iya, jadi becak, iya. becak biasa. Iya. Terus baru bentor ini. Ya, Sekarang umur berapa Pak? umur 72. Oh, ya kuat sih Bapak ya, 72. Nah, ya, ya. Sehat ya. Oh, Bapak gini nih kayak kerja jadi bentor gini, apa namanya? Memang penghasilan utama atau ada kerjaan sampingan lain sebenarnya? Kalau mungkin jam berapa pulang kerja yang lain? Nggak ada ya. Ini yang utama ya. Iya. Mangkal dari jam berapa biasanya Pak? Ya, jam 8 tadi. Jam 8. Iya. Kalau selesai jam berapa biasanya? Saya pulang jam 1 ya. Oh, jam 1 ini pulang berarti. Pulang ya, muat ya nggak pulang saya. Oh, nah kalau gini nih, ya kalau kayak gini nih, bapaknya sebenarnya rame atau enggak sih Pak yang naik bentor gini nih? Jarang Mas, sekarang jarang muat. Jarang muat orang Iya. memang ya. Kebanyakan ojek gitu. Kebanyakan Ya, ojek, pakai iya ojek sih ya. online gitu ya jadi Pak. Kalah saing akhirnya ya. Kalah saingan ya. Berarti kalau kayak sehari gitu, satu penumpang, berapa? 5 penumpang? Kadang-kadang nggak muat. Ini Kadang-kadang sama mulai- sekali nggak ada. Kadang-kadang 3 hari, 4 hari nggak muat. Ya. Oh, Iya. Tapi- Ya cuma duduk-duduk itu dari. Bapak ada dapat bantuan pemerintah kayak BLT, PKH? iya dapat uang atau santunan atau apa? Karena kan kayak gini nih kan ada yang ngatur undang-undangnya kayak pekerjaan kayak gitu. Nggak punya. Nggak dapat sama sekali ya? Nggak ada. Atau mungkin kayak didata gitu sama pemerintah, namanya Bapak, KTP. Iya. Pernah? Tapi pernah mengajukan tapi nggak ada ini. Oh, nggak dapat memang ya. Iya. Pernah ngajukan malah nggak dapat ya. Oh. Bapak kalau kayak program BPJS kayak gitu-gitu itu Iya. ada? Ada kalau BPJS ada. Itu Sudah Bapak daftar? sudah dapat. Ya, dapat BPJS cuma mulai dulu juga dapat BPJS Oh, sendiri. itu tuh ngurus sendiri atau pemerintah yang bantu nguruskan? Pemerintah ya. Oh, pemerintah yang bantu Iya. nguruskan. Oh. Pernah dapat bahan bakar gratis? Apa Iya, BBM gratis dari pemerintah. Nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Dari dulu sampai sekarang. Iya nggak ada.
gini ya ganti bupati gini nggak ada dampak macam apa-apa sama bapak berarti ya? Nggak ada. Nggak ngerasain apa-apa ya? Nggak. Oh, kalau bapak itu pernah nggak ikut program pemerintah yang diadakan pemerintah gitu dari sini? Nggak ada. Nggak ada sama sekali juga ya? Ya. Bantuan dari RT kayak RW atau kelurahan itu udah ada juga? Nggak ada. Tapi pernah didata Pak sama RT-nya? Iya, tapi nggak ada itu. Nggak ada santunan sama sekali, nggak ada dapat apa-apa ya? Wawancara dengan pengemudi bentor ini memberikan gambaran lain tentang beratnya pekerjaan di sektor transportasi tradisional di era saat ini. Sejak akhir 1990-an, beliau menggantungkan hidup pada pekerjaan ini. Meski kini penumpang semakin langka karena persaingan dengan moda transportasi yang lebih modern. Dalam beberapa hari, beliau bahkan bisa pulang tanpa membawa satu pun muatan. Berbagai upaya untuk mendapatkan bantuan pemerintah juga tidak membuahkan hasil. Meskipun pernah mengajukan dan didata berkali-kali, tidak ada bantuan sosial yang benar-benar beliau terima. Satu-satunya fasilitas yang tersedia hanyalah BPJS yang telah beliau miliki sejak lama melalui bantuan pengurusan pemerintah. Pengalaman ini menunjukkan bagaimana pekerja sektor informal seperti beliau masih bergulat dengan ketidakpastian yang sama, baik dari sisi pendapatan maupun akses terhadap perlindungan sosial. Dengan kondisi yang tidak stabil dan minim dukungan, profesi ini terus beliau jalani dengan ketekunan, meski ruang untuk merasa aman dalam pekerjaan tampak semakin menyempit. Seluruh rangkaian wawancara ini memperlihatkan satu kenyataan yang konsisten. Baik penarik becak biasa maupun becak motor sama-sama bertahan dalam kondisi kerja yang semakin tidak pasti. Minimnya muatan, persaingan dengan transportasi modern, serta tidak adanya bantuan sosial yang benar-benar sampai membuat posisi mereka semakin rentan. Pendataan memang telah berulang kali dilakukan, namun realisasi kebijakan di lapangan belum memberikan perlindungan yang memadai bagi keberlangsungan hidup mereka. Di tengah berbagai keterbatasan tersebut, ketahanan mereka tetap terlihat. Bertahan dari hari ke hari, mengandalkan usaha sendiri, dan menerima bantuan seadanya yang datang dari masyarakat sekitar. Potret ini menegaskan bahwa perlindungan sosial tidak boleh menjadi hanya wacana, tetapi harus menjadi prioritas nyata bagi pekerja informal yang selama ini terabaikan. Lewat temuan lapangan ini, kami berharap hadirnya kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan benar-benar menyentuh kebutuhan para pekerja transportasi tradisional. Sebuah harapan bahwa di masa mendatang, negara dapat hadir lebih dekat, memastikan bahwa setiap profesi, sekecil apapun dipandang oleh modernisasi, tetap memiliki ruang untuk hidup dengan martabat dan rasa aman. Karena pada akhirnya, keberlanjutan sebuah kota tidak hanya ditentukan oleh kemajuannya, tetapi oleh sejauh mana ia mampu melindungi warganya tanpa terkecuali.